mengatakan. Mudah-mudahan dia ingat nih ya. Ya ngapain lu nanyain lagi orang? Karena yang mengatakan Ensin. Iya, kita nggak usah nanya ke dia, kita yang harus mengingat. Tapi ngomongnya ke lu bukan? Enggak juga sih. Lah kok bilang dia. Tapi kan aku dengar. Dengar dari mana? Dari yang mengatakan itu. Siapa tahu dia bohongin lo. Ya memang bohong sih. Oh. Yo, gimana sih? Ensin pernah mengatakan bahwa tekanan itu bisa menimbulkan gaya. Ya. Kaitannya dengan hemat dan bijak, tekanan yang bisa menimbulkan gaya. Ketika Anda hidup dalam tekanan ekonomi, itu berarti hidup Anda kebanyakan gaya. Iya, benar. Tidak sederhana, tidak hemat, tidak bijak. Makanya Anda terkena tekanan ekonomi. Itu jadi bisa, ya kan? Walaupun bisa jadi juga. Bisa jadi. Tapi saya tidak akan membahas itu juga. Message saya adalah, saya akan menyampaikan kiat supaya. Tadi saya kesini bawa anjing saya ya kesini. Kalau kesal jadi lu tinggal digigit aja. Oh, Anda jangan menyepelekan, mohon maaf, jangan menyepelekan anjing. Kenapa? Anjing begitu akan pilih. Milih gimana? Kalau saya suruh? Oh, tidak bisa. Anjing punya prinsip. Anjing apa punya prinsip? Apa sih? Dia pasti akan memilih tulang, Pak. Pak Jarwo masa saya jadikan? Tuh kan, merasakan yang akan digigit. Yaudah, lanjut. Saya punya kiat, ini sebenarnya kita harus menghadapi ini ya. Ya, apapun. bagaimana kita menghadapi Nah, ini yang lebih penting. Karena pasti udah, ya naik ya udah. Iya, yang lebih penting itu bagaimana kita menghadapi dan menyiasati. Makanya saya punya kunci 5M. 5M. Satu, M pertama apa tuh? jangan memanasi kendaraan yang bukan milik Anda. Kan supaya hemat BBM. Jadi kalau mobil tetangga, jangan Anda panasi. Ya, mobil lagi diparkir punya orang, Anda panasin mesinnya, jangan. Itu membuat BBM boros. M-nya mana? Itu J, lu jangan. Memanasi Pak, pasti memanasi kan M, Pak. Tapi awal katanya panas itu. Anda jangan terjebak dengan awal. Ah, udah terserah lah. Udah kamu gimana? Lu deh, Tong. Udah. Yang pertama, jangan memanasi kendaraan yang bukan milik Anda supaya hemat BBM. Hemat BBM kedua, jangan menjalankan kendaraan saat berhenti. Iya, Ini membuang-buang BBM. Bener ya. Dan konyol. Iya, bener. Ya. Iya, M bener. yang ketiga, jangan menyalakan AC saat mengendarai sepeda motor. Iya, jangan. Jangan, bener. Karena menyalakan AC itu menambah beban pada mesin dan konsumsi bahan bakar akan naik. Dan percuma akan karena kita naik sepeda motor. Nah, itu Iya, dia. bener. Lebih percuma lagi karena Anda naik sepeda motor. Iya, bener. Yang keempat, jangan pergi saat Anda di rumah. Oh, Karena kalau Anda ingin pergi, benar. maka Anda akan butuh kendaraan. Ya. Iya. Yang terakhir, Jangan dengerin semua omongan kamu. Ya. bisa jadi itu yang keenam. Iya. Tapi masalahnya kan saya hanya sampai Hanya 5. Ya. Iya, harusnya 6. Yang kelima, Yang kelima. jangan mandi, maka Anda akan hemat air. Tapi kan kita butuh, kalau gitu, jangan makan. Karena itu akan menghemat nasi. Ya. Oh tidak. Oh, tidak, apa? Kalau makannya biasanya kentang, menghemat kentang. Kalau biasanya roti, menghemat roti. Jangan makan kalau begitu. Ya, Anda tidak lapar. Tapi Iya. ini ada kaitannya. Jangan mandi, maka Anda akan hemat air. Iya. Ya apa kaitannya air sama... Secara langsung ya. Ini saya jelaskan nih. Memang agak sulit memahaminya. Saya aja mudah-mudahan paham. Kalau kita jarang mandi, secara langsung kita hemat air. Iya. Tapi secara tidak langsung, orang kalau tidak mandi, malas keluar rumah. Kalau malas keluar rumah, dia nggak akan pergi-pergi. Iya, benar. Nah, kalau nggak pergi-pergi, kendaraan yang dia punya seenggaknya nggak akan dinyalakan untuk pergi. Dipanasin untuk pergi. Efeknya hemat BBM. Mikir. Ya. Ditepokin coba. Jauh banget cuma dari mandi dia hubung-hubungkan. Maksa, Pak, Dia maksa untuk menghubung-hubungkan. Berarti jangan makan makanan yang mengandung racun juga Pak.
Ya emang nggak boleh. Siapa yang nyuruh? Ya, kalau misalkan nanti makan makanan yang mengandung beracun, ntar kan terpaksa harus keluar rumah, harus ke dokter gitu. Sama aja kayak gitu Pak tadi. Ini Pak, kok nggak ada solusinya sih Pak buat saya Pak? Datang jauh-jauh dari pasar Pak. Ini acara kita Ji. memang nggak ada solusinya. Ji, mohon maaf. Kalau Anda berpikir sebenarnya 5 ini yang saya sebutkan semuanya solusi. Solusi dari mana Pak? Saya nggak mudeng. Anda punya kendaraan nggak? Punya dia. Ya buat itu aja ngantar Ada. sayur. Anda sering mandi nggak? Mandi. Pantas Anda ibu. punya tetangga nggak? Ini tetangga-tetangga saya. Anda punya sepeda motor? Ada satu. Mobil Anda ada AC-nya? Saya mana punya mobil Pak boro-boro. Punyanya sepeda motor? Ya. Punya sepeda motor. Artinya semua bisa dilakukan. Ketika Anda bersepeda motor nggak usah nyalain AC. Ketika Anda punya tetangga punya mobil jangan dipanasi mobilnya. Bisa Anda lakukan semua ini kalau Anda mau. Iya benar. Apa yang dikatakan dia? Benar. Benar-benar membuat kita pusing. Ya? Ya, ngerti kan? Sederhana saja, sederhana saja. Jangan berpikir terlalu jauh. Ya. Dan saya punya contoh. Contoh. Punya contoh. Contohnya apa? Contoh dari Cak Lontong maksudnya. Nah. Contoh. Apa? Ini saya ambil dari teman-teman kita yang kreatif. Ini supaya hemat, sepeda motor nggak perlu bensin, dikasih pedal, rantai, langsung diuntel. Jadi digoes ya. Ya, ini selain hemat BBM juga menyehatkan badan karena Iya, benar. baik to work ya. Jadi kerja yang baik. Sepeda Pak Oh, mendingan Aja naik sepeda. bebannya berat. Kan kita sudah terlanjur punya sepeda motor. Ini buat yang sudah terlanjur punya sepeda Dan motor. bisa dijual Pak. Ya, yang ketiga, yang kedua ini biar hemat, sepeda motor nggak perlu diisi BBM, dipanggul. Itu enak nyenderan tuh Pak tuh. Di bawah Itu itunya, tangannya Pak. selain tidak perlu beli BBM, badan juga akan kuat. Ini bisa dicoba, Cipan. Dan yang ketiga, ini fuel indikator dilakban. Begitu ngisi tangki penuh, indikator dilakban biar dipakai kapanpun nggak turun. Oh iya benar ya ini. Nah, ini hemat. Jadi begitu full langsung aja di lakban dia nggak akan turun-turun ya. Ini, Iya. ini bisa dicoba. Heeh. Jadi kalau indikator nggak turun-turun, walaupun yang di tangki habis jalan terus. Ya belum Ya tetap tentu. tetap jalan. Bisa terus jalan. Bisa. Motornya. Bisa walaupun bensin habis maksudnya. Ya. Ya kan tadi kan- Bisa kan Anda bisa nuntun didorong tetap jalan. Kadang-kadang males orang-orang ini ya. Bapak bantuin saya dong Pak. Ini kan nggak masuk akal Pak. Masuk masuk sampah menurut saya sih. Kok masuk sampah sih Saya Pak? di otak saya sekarang udah banyak sampah. Tapi ini, gara-gara ini ngobrol sama dia, sampah mulu sekarang. Tips sederhana buat teman-teman ini. Apa? Kalau ke pom bensin, ini sebenarnya ya menurut saya yang menaikkan harga BBM itu hanya pom bensin kok. Loh, iya emang benar. Ya, kantor-kantor semua nggak ada yang naik BBM, hanya pom bensin yang naikin harganya. Ya iya, namanya kan BBM belinya di situ. Makanya kita menyiasati. Menyiasatinya Ini pakai dengan- cara saya dan teman-teman. Dikasih rapot misalnya BBM. Nggak perlu, nggak perlu. Kasih merah semua biar dia nggak naik. Oh itu kan hanya itu istilah Pak, bukan istilah, naik dalam iya, arti iya. kelas seperti itu. Udah deh Ini Pak, harga. langsung ya Pak. Tanya dulu kalau mau beli bensin. Tanya dulu gimana cara? Tanya ke petugas. Iya. Tanya apa? Anda mau naik motor beli bensin, Pak? Harga bensin seliter berapa? Misalnya Anda petugas. 8.500. Nah 8.000. Kalau setetes? Oh, kalau setetes kan nggak perlu beli kan? Oh. Nah tolong tetesi tangki saya sampai penuh. Itu. Tetes mata lu, tetesin katanya. Silakan Kang Maman, Notulen. Dari mana nih? Oh, saya dari BBM Diesel. Wah, disingkat. Wah, disingkat apa tuh? Botak Bang Maman mirip Vin Diesel. Woi. Dari sekian banyak pelaku yang terlibat dalam kebijakan dan respon kenaikan harga BBM, dapat kita pilih dalam dua kelompok yang berhadapan yang terlihat tadi di sini. Pertama, pihak yang berposisi sebagai pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berargumen dan punya perspektif yang mendukung kenaikan harga BBM. Misalnya, diantaranya mereka menjadikan alasan ini sebagai upaya untuk menyelamatkan APBN yang banyak dihabiskan oleh subsidi BBM. Dan pihak yang kedua, pihak yang beroposisi, pihak yang punya argumen dan perspektif yang menentang kenaikan harga. Yang diantaranya melihat kebijakan ini adalah bentuk tunduknya pemerintah terhadap korporasi asing dan tidak pro rakyat. Inilah demokrasi.
Silakan saling berargumen dengan cara yang benar di jalan yang telah disepakati dan tidak sampai kehilangan kesantunan dan meruntuhkan harkat kemanusiaan. Sebagai rakyat, kami cuma berharap di pihak manapun orang-orang hebat itu berdebat, berpro kontra, semoga semuanya demi rakyat. Sekali lagi demi rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok atau kebencian pada seseorang atau pihak lain. Dan janganlah perdebatan cuma berakhir pada apa yang disatirkan Rhoma Irama. Kalian berdebat di pusat, hasilnya sama saja. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ayo, sekarang kan sudah dibentuk tim reformasi tata kelola migas. Semoga betul-betul bisa menyikat mafia migas yang merugikan rakyat dan negara. Terakhir teringat seorang ibu yang berdiri di depan sebuah pertokoan yang menulis diskon besar 50%. Dia bergumam, apa artinya diskon kalau membelinya pun tak bisa? Masa buat berutang demi diskon? Masa harus berutang demi diskon? Jadi katanya lagi dengan sangat satir, biarkan saja naik. Yang penting kita mampu membelinya, daripada turun tapi kita tetap tak mampu membelinya. Jadi ayo orang-orang pintar dan penguasa, wujudkan harapan yang bernada berdamai pada keadaan yang bertujuan untuk menyeimbangkan emosi ini. Dan terakhir, seperti kata Pak Jarwo, lebih baik hidup sederhana tapi mandiri daripada hidup mewah dari subsidi. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga para panelis yang luar biasa ini. Moga-moga malam hari ini kita mendapatkan manfaat dari diskusi. Dan saya hanya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Fitrop saja. Di balik musibah selalu ada hikmah. Belajarlah dari hikmah agar hidup kita menjadi berkah. Kita akan kembali lagi di ILK tentu saja. Selamat malam dan sampai jumpa.